Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita mengambil saat teduh sebentar. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh selesai. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita memulai acara pemahaman Alkitab dengan nyanyian Kidung Jemaat 336. Kita akan memujikan bait yang kedua dan yang keempat. Indonesia Negaraku. Duka serta suka, Tuhan yang pelindungnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Tuhan selalu sertanya. Kita senantiasa disertai Tuhan hingga saat malam hari ini kita boleh berkumpul, bertemu untuk PA meskipun secara virtual. Dan kita mau buka PA pada malam hari ini dalam doa kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, mengucap puji syukur terima kasih Bapa atas penyertaan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Bapa, mengucap syukur saat malam hari ini Bapa, meskipun hanya secara virtual, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh sama-sama belajar tentang firman-Mu. Bapa, saat ini kami memulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Mari Bapak pimpin, Bapak tuntun, sehingga apa yang boleh kami terima pada malam hari ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan pemahaman Alkitab pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, betapa kita tidak bersyukur kita boleh diizinkan Tuhan untuk bersama-sama berada di negara yang sungguh luar biasa meskipun saat ini pandemi, tapi kita boleh tetap dimampukan untuk melewati semua ini. Kita harus tetap senantiasa bersyukur dengan apapun yang Tuhan boleh berikan kepada kita dan kehidupan kita. Kita mau sama-sama memujikan Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Kita akan pujikan dua bait, bait 1 dan bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua
mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bunda Uning. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita mau mengikuti pemahaman Alkitab, walaupun masih di rumah sendiri-sendiri secara virtual. Sebelum kita menjelaskan apa firman Tuhan yang mau kita pelajari pada malam hari ini, kita siapkan Alkitab dari 2 Samuel, pasalnya yang ke-12, ayat 11 sampai dengan 14, kemudian disambung kitab Mazmur 32, ayatnya yang ke-3 hingga ke-5. Bu Rika bisa membacakan firman Tuhan malam hari ini. Bacaan dari 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 14. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Saya lanjutkan dari Mazmur 32 ayat yang ke-3 sampai 5. Selama aku berdiri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Saudara-saudara dan saudari, Bapak serta Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman Alkitab pada hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan sejati. Kalau kita melihat para orang tua kita, para sesepuh kita yang hidupnya sebelum tahun 1945, mereka sering bercerita karena mereka sering menyaksikan, bahkan langsung melihat sendiri betapa situasi pada masa penjajahan pada waktu itu. Betapa tidak mengenakan, walaupun alam raya kaya, lautnya luas, bumi
subur, namun tanah air Indonesia adalah tanah air yang dijajah oleh bangsa lain. Ini yang menjadi ketidakenaan dan ketidaknyamanan bangsa Indonesia pada waktu itu. Hidupnya penuh dengan perbudakan mental maupun fisik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kemudian atas rahmat dan berkat Tuhan juga perjuangan para pejuang kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta, kemudian dikumandangkan lagu kebangsaan kita karya Wage Rudolf Supratman, Indonesia Raya. Kemudian ada satu lagi lagu yang menyemangati para pejuang di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, karya Mahar Mutahar, yaitu tentang kemerdekaan Indonesia. Ada satu lirik yang terakhir kali yang itu benar-benar menyemangati bangsa Indonesia untuk menciptakan kemerdekaan. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Begitu ya Pak Yusef. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Begitu kira-kira lirik dari sebuah lagu karya Mahar Mutahar yang menyemangati bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Namun apa kenyataannya, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kenyataannya sampai saat ini kita masih hidup di dalam perbudakan. Sebenarnya kemerdekaan sejati itu belum terceman, belum tercipta di kita. Kita masih masih digeluti oleh perbudakan-perbudakan yang walaupun perbudakan itu perbudakan yang bukan fisik, misalkan perbudakan kemiskinan, perbudakan sakit penyakit, derita menderita, perbudakan perbodohan, perbudakan di dalam kehidupan mental yang sangat tidak mengenakan. Terlebih bagi kita orang percaya, ternyata sampai saat ini kita itu masih dihadapkan oleh perbudakan dosa. Itulah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya kemerdekaan sejati yang diidam-idamkan bangsa kita, terutama bagi orang yang percaya, itu belum tercipta. Oleh karenanya kita selaku orang percaya semestinya sebelum ajal menjemput kita, marilah kita kejar kemerdekaan sejati itu. Marilah kita wujudkan kemerdekaan sejati itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kemerdekaan sejati menurut firman Tuhan itu apa sih? Apa yang dinamakan atau apa yang disebut kemerdekaan sejati itu? Menurut firman Tuhan, kemerdekaan sejati ini adalah kemerdekaan yang mestinya harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kemerdekaan sejati ini adalah kemerdekaan yang lepas dari perbudakan dosa. Kemerdekaan sejati ini kemerdekaan yang harus diusahakan setiap orang percaya. Harus kita kejar sampai akhir hidup kita. Saudara dan saudari serta Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada cerita di negeri Thailand, seorang pria Jepang namanya Shigeharu Shirahi. Ya, Shigeharu Shirahi ini usianya 72 tahun. Ia menikah dengan seorang wanita Thailand sehingga
dia bisa hidup bersama istrinya di negeri Thailand. Selama 14 tahun si Regarusira, pria Jepang ini, hidupnya fine-fine saja. Hidupnya tenang, hidupnya penuh sukacita, seolah-olah memang dia sejahtera bersama wanita ini selama 14 tahun. Tetapi ternyata sekitar awal tahun 2018, si Geharu Sirahi ini ketahuan karena difoto oleh seorang fotografer di mana tubuhnya penuh tato. Itu merupakan identitas dari Sirahi yang kenyataannya tahu-taunya di akhir cerita dia hidup di Thailand itu ia seorang mafia Jepang. Ia seorang mafia, bosnya Yasuka yang itu sering membunuh, sering menghancurkan organisasi atau bisnisnya orang lain. Pokoknya orangnya jahat sekali. Ketika ketahuan kepolisian Thailand, maka dia dikembalikan ke Jepang. Dia harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Jadi tidak hanya enak-enak hidup di Thailand, tetapi karena dia melakukan hal yang jahat, kemudian dia lari menjadi buron di Thailand, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini di acara pemahaman Alkitab pada tanggal 25 Agustus 2021, bacaan Alkitab yang baru saja dibacakan oleh Jeng Rika, Bu Rika, tentang Samuel dan Mazmur, ya. Ini juga menceritakan bagaimana Daud melakukan persinahan. Saya kira adik-adik masih ingat ya, bagaimana Batseba, istrinya Uria itu disinai oleh Daud. Dengan kelicikannya si Daud, maka diperintahkanlah kepada panglima perang pada waktu itu, Uria diminta untuk perang, diletakkan, ditaruh di garis depan. Supaya apa? Supaya dia cepat mati, menjadi korban peperangan. Karena apa? Kalau dia mati, Daud bisa bebas untuk menikah dengan istrinya. Pada cerita itu memang Uria akhirnya mati. Kasihan bukan ya? Uria itu adalah seorang prajurit yang setia kepada Daud, ya, yang siap komandan melakukan tugas apapun, namun dia harus mati di tangan kelicikannya Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu tidak bisa tertipu oleh kelakuannya Daud. Ya. Pada tanggal 25 Agustus ini, hari ulang tahun yang ke-76, kita akan belajar tentang perbuatan dosa. Tentunya kejahatan-kejahatan Daud pada waktu itu. Ya. Natan memang dikirim oleh Tuhan
untuk menjadi media pertobatan. Ya. Nathan menegur Daud, kemudian Daud mengakui. Daud berani juga menyingkapkan segala kesalahan-kesalahan dan dosanya, dan Tuhan mengampuni. Tuhan kan maha adil, ya maha ampun, sehingga apa yang disampaikan dosa dan kesalahannya Daud, maka Daud itu akan diampuni. Ada 3 hal perbuatan dosa yang pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini mau kita belajarkan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, orang yang berdosa itu tidak sejahtera hidupnya. Pasti. Orang yang berdosa itu tidak sejahtera hidupnya. Orang yang berdosa itu tidak bahagia hidupnya. Kemudian yang kedua, orang yang berdosa yang tidak berbahagia perbuatannya, dia kalau berani menyingkap segala kesalahan dan dosanya dan dia mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Dan yang ketiga, dosa memang diampuni, tetapi ada konsekuen yang harus diterima. Ada konsekuensi, ya setiap dosa itu ada konsekuensi yang harus dijalankan, dilakukan oleh orang yang berdosa. Setidaknya ada 3 hal itu. Yang pertama, kita lihat di Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya panas. Selah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat orang yang berdosa melakukan dosa, kita enggak melihat dia dosa atau tidak ya. Tetapi orang yang berbuat dosa itu tampak dari luar itu biasa-biasa saja. Tampaknya tenang, hidupnya ya sejahtera. Tetapi kita belajar dari Daud tadi, jiwanya tertekan. Jadi walaupun hidupnya penuh dengan kesejahteraan, baik-baik, hidupnya penuh dengan sukacita, namun kenyataannya orang yang hidup di dalam dosa itu tiba-tiba uring-uringan tanpa ada penyebabnya. Orang yang tiba-tiba penuh dengan ketakutan. Orang yang berbuat dosa itu pasti bisnisnya cepat atau lambat hancur. Karena apa? Karena pemikirannya, fokusnya itu pada perbuatan dosanya. Bagaimana caranya menutupi apa yang dia lakukan dalam dosa itu. Merasa bersalah tanpa sebab, merasa dikejar-kejar, marah-marah, berbuat dosa, rumah tangganya berantakan. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, karena siang malam tangan Tuhan menekan. Itu yang dilakukan, yang dirasakan oleh Daud. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Artinya orang yang diperbudak oleh dosa, orang yang diperhamba oleh dosa, biasanya endingnya hidupnya tidak bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada berita yang baik ini oleh Daud. Karena apa? Daud mengaku ya melalui
Nabi Nathan mengakui dosanya, kemudian Tuhan mengampuni apa yang dilakukan oleh oleh Daud. Tidak hanya dosa zina, tetapi dia juga dosa membunuh Uria, ya, secara tidak sengaja melalui perintah ke komandan, panglima perang pertama. Di 32, Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Iya, memang. Jadi kalau kita berani juga di hadapan Tuhan menyingkap segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun itu pasti mengampuni. Tapi jangan lupa juga hal yang ketiga, bahwa setiap dosa itu ada konsekuensinya. Shigeharu, seorang pria Jepang tadi ya, 14 tahun hidup bahagia, sejahtera, tampaknya enak bersama istrinya orang Thailand. Tetapi setelah tertangkap, dia juga harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Dia pulang ke Jepang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian pula cerita yang dilakukan oleh Daud. Setiap orang yang berbuat dosa, apabila diakui dan disingkapkan semua kesalahannya, maka dosa yang diperbuatnya itu tetap ada konsekuensinya. Khususnya yang 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 sama 14. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, dia mengakui. Tuhan menjauhkan dosamu dan engkau tidak akan mati. Yang terakhir, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Nah, hasil persinahan Daud dengan Batseba, memang lahirlah seorang bayi. Akibat dosa itu lahirlah bayi, namun anak dari perbuatan dosa itu akhirnya mati, bukan? Kasihan anak itu, dia mati. Tahu kemudian pada beberapa tahun yang lalu, Absalom anaknya ini juga mengkudeta bapaknya, mengkudeta Daud, istri-istrinya Daud diselingkuhi, istri-istrinya Daud diperistri secara terang-terangan di depan bangsa Israel. Luar biasa, memalukan. Tapi memang demikian. Dosa Daud itu sudah diampuni di awal. Namun konsekuensi akibat dosa sendiri, Daud tidak hanya menanggung sendiri, tetapi juga keturunannya, anaknya juga menanggung. Karena dosa lama ya, dosa perbuatan Daud. Belajar dari Daud ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, apakah kita selaku orang percaya masih ingin diperhamba oleh dosa? Setelah kita belajar apa yang dilakukan oleh Daud, pembelajaran dari perbuatan dosa Daud, apakah kita masih ingin diperbudak oleh Daud? Terakhir saudara-saudara, ada jawabannya di Galati 6 ayat 7 sampai dengan 8. Jangan sesat. Allah itu tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikian Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Siapa menabur kebaikan, tentunya akan menuai kebaikan. Yang menabur keburukan, keburukan pula lah yang akan dituainya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, mungkin kita tidak melakukan perzinahan. Saya enggak pernah berzinah, apalagi membunuh. Saya tidak melakukan pembunuhan dan perzinahan seperti Daud. Tidak. Namun sengaja atau tidak sengaja kita terasa tidak bahwa hidup kita itu penuh dengan kesombongan. Hidup yang penuh dengan ketamaan, cinta uang. Hidup tukang fitnah, tukang gosip. Kita punya hati pendendam. Bahkan kita egois ya, mementingkan kesenangan diri sendiri atau kelompoknya. Itu hal-hal yang kadang-kadang dianggap sepele, tetapi tidak diperkenan oleh Tuhan. Mari kita koreksi, kita masing-masing, kita kejar kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Kehidupan yang tercipta dengan kita bisa mewujudkan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan itu harus kita raih, ya, sehingga hidup kita jauh dari perbudakan dan perhambaan dosa. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, membawa puji dan syukur serta terima kasih kami karena Engkau telah mendampingi kami, Engkau telah memberikan pelajaran melalui kehidupan Daud, bahkan kehidupan dosa-dosa Daud pada pemahaman Alkitab malam hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat Sabdo Mulyo pada saat ini, mohon kepada-Mu ya Tuhan, mampukanlah agar kami pun dapat mewujudkan kemerdekaan yang sejati jauh dari perhambaan dan perbudakan dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarilah kami satu persatu agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kami berdoa juga untuk para pengurus kelompok maupun pepantan yang ada di Sabdo Mulyo. Pengurus Singopuran, pengurus BB, pengurus kelompok di Marta, maupun pengurus-pengurus kelompok yang ada di Pepantan, Panasan Baru maupun Dengungan. Berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, agar pelayanan mereka sesuai dengan kehendak-Mu lancar, jauh dari sakit penyakit dan derita penderitaan. Oleh karena ya Tuhan, kami serahkan pelayanan yang ada di Jemaat Sabdo Mulyo malam hari ini. Juga para majelis, Bapak Pendeta Dani Arianto,
yang melayani jemaat di Sabdo Mulyo ini. Berikan berkat melimpah melalui kesehatan, melalui pelayanannya. Namamu akan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami yang mana di Indonesia yang sudah berumur 76 tahun ini kami rasakan jauh dari kemerdekaan sejati. Oleh karena kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami jauh dari perbuatan dosa. Mampukanlah para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini supaya bisa membawa rakyat dan bangsa kami menuju bangsa yang maju, menuju bangsa yang beradab, menuju bangsa yang taat dan takut akan Tuhan. Apabila di dalam kami mengadakan acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini terselip dosa dan kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian pemahaman Alkitab yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada Ibu Rika. Ya, terima kasih Bunda Uni untuk firman yang boleh mengingatkan kita bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hidup jauh dari dosa supaya kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Kita enggak dikejar-kejar dengan rasa bersalah, enggak dikejar-kejar dengan rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Dan saat ini kita mau tutup pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 438 bait yang pertama dan yang ketiga. Apapun juga menimpamu. Nawan
dari Pak Yosef sebagai tim musik, Bu Uning sebagai pembawa firman akan undur diri, kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.